Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Arsa, NPM 140810170005. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode ilmiah dan metode rekayasa pada mata kuliah Kapital Selekta, Sistem Informasi, dan Sistem Multimedia. Ada 6 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, definisi metode ilmiah dan metode rekayasa. Yang kedua, langkah-langkah metode ilmiah dan metode rekayasa. Yang ketiga, faktor-faktor metode ilmiah. Yang keempat, ide kreatif pada metode rekayasa. Yang kelima, prototipe pada metode rekayasa. Dan yang terakhir yaitu contoh metode ilmiah dan metode rekayasa. Oke, yang pertama, mengenai definisi metode ilmiah dan metode rekayasa. Apa sih itu metode ilmiah? Menurut Rudiansyah, Haryadi, dan juga Imawan, metode ilmiah adalah cara untuk menyelidiki fenomena, untuk mendapatkan pengetahuan baru atau memperbaiki, dan menggabungkan penyelidikan dengan pengetahuan sebelumnya. Lalu apa sih metode rekayasa itu? Berdasarkan ABET atau Curriculum Accreditation Board for Engineering and Technology, metode rekayasa adalah proses merancang sistem, komponen, atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Ini menurut Haik dan Sahin dalam bukunya. Kemudian, apa aja sih langkah-langkah metode ilmiah dan metode rekayasa? Jadi, di samping ini ada sebuah bagan ya, mengenai langkah-langkah metode ilmiah. Namun secara umum, langkah-langkah metode ilmiah meliputi 6 tahap berdasarkan Suantara. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan keterangan, yang ketiga menyusun hipotesis, yang keempat menguji hipotesis, yang kelima mengolah data hasil, dan menguji kesimpulan. Namun detailnya bisa dilihat di samping. Yang pertama adalah kita akan merumuskan masalah. Setelah itu kita akan melakukan penelitian untuk mengetahui apa saja sih masalah yang memang sesuai. Selanjutnya akan ditentukan hipotesis mengenai masalah-masalah yang sebelumnya telah dibuat ya. Setelah itu akan dicoba ataupun diujikan menggunakan percobaan ataupun eksperimen. Di sini ketika telah diujikan, apakah berjalan atau tidak. Ketika tidak, maka penguji ataupun peneliti harus mengecek ulang setiap langkah-langkah yang telah dilakukannya, apakah salah ataupun benar. Kalau misalkan benar ataupun berjalan, maka peneliti akan menganalisis data dan juga menentukan kesimpulan. Kemudian hasil simpulannya akan diujikan sesuai dengan hipotesis awal ataupun pernyataan ataupun simpulan awal. Apakah hasilnya sesuai? Kalau sesuai, maka akan langsung dikomunikasikan hasilnya. Jika sebagian ataupun tidak sesuai, maka akan terjadi penelitian ulang untuk merumuskan masalah baru, hipotesis baru, ataupun percobaan baru. Seperti itu. Nah, berikut adalah detailnya. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Dalam proses perumusan masalah, biasanya peneliti mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan berupa gejala alam ataupun gejala sosial yang menarik perhatian melalui serangkaian pengamatan. Masalah ini harus bisa diselesaikan. Yang kedua adalah mengumpulkan keterangan. Maksudnya apa? Yaitu informasi yang erat kaitannya dengan proses pemecahan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Umumnya biasanya disebut juga dengan kajian teori ataupun kajian pustaka. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Yaitu sebuah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian yang disusun berdasarkan data dan juga keterangan yang diperoleh selama observasi ataupun kajian pustaka. Biasanya bentuknya premis-premis. Yang keempat, menguji hipotesis ataupun melakukan percobaan. Di sini, hipotesis awal akan disusun, kemudian diuji, dan juga dibuktikan kebenarannya dengan melakukan percobaan dan eksperimen. Ini merupakan konsekuensi dari adanya penyusunan hipotesis. Ketika ada sebuah pernyataan awal, maka harus diujikan untuk menentukan apakah benar atau tidaknya hipotesis tersebut.
Yang kelima, mengolah data hasil. Pengolahan ini biasanya digunakan ataupun menggunakan metode-metode statistika dan juga analisis data untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif ya. Jadi nggak boleh adanya subjektivitas dari peneliti. Dan yang keenam adalah menguji kesimpulan. Simpulan yang telah didapatkan dari hasil sebelumnya, yaitu data hasil pengolahannya, akan diujikan dengan hipotesis awal apakah sesuai ataupun tidak. Ketika sesuai, maka penelitian telah berhasil. Kalaupun salah, maka harus ada hal-hal yang diujikan kembali untuk mengetahui bagian-bagian yang salahnya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah metode rekayasa. Menurut Hayek dan Sohin, ada beberapa fundamental metode rekayasa. Yang pertama yaitu penetapan tujuan dan juga kriteria. Kemudian sintesis, kemudian lagi analisis, konstruksi, pengujian, dan evaluasi. Namun detailnya adalah sebagai berikut sebagaimana gambar. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua setelah itu adalah melakukan penelitian. Yang ketiga adalah menentukan kebutuhan dari rekayasa yang ingin dilakukan. Setelah itu kita menggali, mengevaluasi maupun menentukan solusi. Selanjutnya adalah pengembangan sistem. Dan juga pada tahap ini biasanya juga dibuat juga prototipe atau gambaran awal ataupun rekayasa awal yang sifatnya mirip dengan hasil akhir. Setelah itu diujikan solusinya apakah sesuai ataupun tidak dengan hipotesis awal. Jika tidak sesuai, maka akan dibuat perubahan-perubahan data, desain, prototipe, dan juga akan dilakukan ulang pengetesan dan juga data baru. Oke, di sini kita akan menjelaskan lebih rinci. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Pada metode rekayasa, masalah yang dirumuskan merupakan masalah praktik penerapan yang erat kaitannya dengan menciptakan hal baru. Kemudian, perihal mengumpulkan keterangan. Hampir sama dengan metode ilmiah, namun bedanya informasi yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah rekayasa yang diperoleh dengan rekayasa ataupun sumber-sumber yang mengenai rekayasa ilmiah. Yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan dan solusi. Tahapan ini merupakan ciri khas dari metode rekayasa yang nggak ada pada metode ilmiah. Jadi kebutuhan akan diperoleh setelah peneliti berhasil mengumpulkan keterangan maupun menganalisisnya. Sedangkan solusi itu akan didapati setelah peneliti melakukan penggalian ide dan juga mengevaluasinya. Selanjutnya adalah menguji solusi. Solusi harus diberikan ataupun dicanangkan dan dihasilkan agar bisa melihat bagaimana sih sejauh mana solusi ataupun pengembangan berhasil tidaknya. Jadi ketika solusi tidak berhasil dibuat sesuai dengan hipotesis, maka diperlukan peninjauan ulang atas tahapan-tahapan sebelumnya. Kemudian ada faktor-faktor metode ilmiah dan metode rekayasa. Ada 3 metode ataupun faktor-faktor pada metode ilmiah dan juga metode rekayasa. Yang pertama adalah variabel dependent, yaitu variabel yang dijadikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variabel lain. Yang kedua adalah variabel independent, yang artinya variabel yang berperan memberi pengaruh pada variabel lain. Yang ketiga variabel kontrol, atau juga biasa disebut dengan variabel pengganggu ataupun penekan, karena biasanya fungsinya menekan variabel dependent ataupun independent. Lanjut ke ide kreatif pada metode rekayasa. Jadi di sini ada sebuah ide kreatif yaitu mengenai sistem informasi geografis atau SIG kebun binatang berbasis progressive web app dengan detail fitur yaitu peta kebun binatang, cari dan juga filter fasilitas, lokasi terkini, petunjuk jalan, informasi kandang, rating atau ulasan kandang, berita, dan juga QR code kandang. Masalahnya apa sih yang melatar belakangi adanya ide ini? Yang pertama adalah seringkali para wisatawan kesulitan dalam menemukan lokasi hewan yang ada di kebun binatang.
Jadi diharapkan sistem informasi geografis ini bisa menjadi salah satu fasilitas yang mendukung perkembangan pariwisata serta juga mampu memberikan informasi yang lebih pada masyarakat lebih efisien lagi. Kemudian ada fitur-fitur yang dibutuhkan. Ada 10. Yang pertama yaitu aplikasi ini berbasis PWA agar memudahkan pengguna. Yang kedua, fitur peta kebun binatang. Yang ketiga, fitur pencarian dan saring fasilitas. Yang keempat, fitur lokasi terkini. Yang kelima, fitur petunjuk jalan menuju fasilitas. Yang keenam, fitur informasi kandang. Yang ketujuh, fitur rating atau ulasan kandang. Yang kedelapan, fitur scan QR code kandang. Yang kesembilan, fitur kumpulan berita ataupun informasi. Yang ke-10, fitur website untuk admin. Nah, di sini saat menggali ide telah dilakukan brainstorming ide berupa wawancara pada 3 orang mahasiswa, yaitu berikut nama yang telah dilakukannya wawancara tersebut. Setelah dilakukan brainstorming wawancara, maka penyusun menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang perlu diterapkan pada ide ini. Karena hasilnya justru memperkuat penyusun untuk melakukan pengembangan ide yang lebih baik lagi untuk digagas. Selanjutnya adalah prototipe pada metode rekayasa. Apa itu prototipe? Prototipe adalah bentuk dasar suatu produk. Bisa digunakan untuk menyampaikan berbagai macam informasi gambaran produk itu, menurut Hidayat. Prototipe ini biasanya ditampilkan secara high fidelity atau HIFI, dan juga programmer dan desainer visual berkolaborasi di sana mengembangkan tampilan berbasis desain mengenai produk tersebut agar memudahkan penguji untuk memerhatikan produk yang akan diujikan. Berikut adalah contoh implementasi dari prototipe. Seperti ini mengenai sistem informasi geografis. Ada filter kandang, ada filternya ataupun tujuannya, kemudian ada menu filternya. Pada bagian ini ada petanya juga, ada informasi mengenai kandang, ada berita ataupun informasi mengenai acara terbaru, kemudian scan QR code, ulasan ataupun rating, dan juga detail dari satwa. Selanjutnya ada contoh metode ilmiah dan metode rekayasa. Di sini saya mengambil sebuah karya, yaitu karya ilmiah. Untuk metode ilmiah sendiri, saya mengambil karya ilmiah dengan judul Kinerja Algoritma Kenny untuk mendeteksi tepi dalam mengidentifikasi tulisan pada citra digital meme, berupa jurnal yang ditulis oleh Nifsal Filsa Widodo dan juga Bambang P.Adi. Setelah saya analisis, adapun faktor-faktor metode ilmiahnya tercapai, yaitu adanya variabel dependen berupa algoritma deteksi tepi Kenny, dan juga adanya variabel independen, yaitu adalah hasil identifikasi tulisan pada citra digital meme. Selanjutnya, mengenai tercapaian tahapan metode ilmiah. Setelah saya analisis, semuanya tercapai. Adapun penjelasan lebih lanjut telah saya jelaskan pada makalah. Ini adalah screenshot ataupun tampilan dari jurnal yang saya gunakan tadi untuk menganalisis perihal contoh metode ilmiah. Selanjutnya ada contoh metode rekayasa, di mana nama karya rekayasanya yaitu Sistem Informasi Geografis sebagai pemanfaatan teknologi geospasial untuk pemetaan penyebaran penyakit infeksius yang baru muncul atau AIDS dan zoonosis, berupa jurnal yang ditulis oleh Diah Krisna Yuliana. Berikut tampilan dari jurnalnya ataupun karya rekayasanya. Kemudian untuk faktor-faktor metode rekayasanya tercapai semua, yaitu inovatif dan juga mereka membuat prototipe atau produk. Seperti ini, gambar di bawah ini. Kemudian perihal ketercapaian tahapan metode ilmiahnya, metode rekayasanya sama juga tercapai semua. Ada 5 tahapan pentingnya tercapai semua, dan juga ini contoh gambar dari hasil pembuatan prototipenya dan juga pengembangannya.
makalah yang saya buat itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sumber referensi. Jadi inilah video mengenai penjelasan singkat dari makalah yang saya buat. Semoga bisa menjelaskan.